Ustaz Salim Kibas yang sangat kita hormati dan kita cintai. Beliau siap memberikan pendidikan. Semoga Allah memudahkan kita menerima hikmah dan berilmu dari apa yang beliau sampaikan. Seluruh rekaman beliau sebelum ini serta rekaman hari ini dan calon juga rekaman selanjutnya selalu ditayangkan ulang di channel YouTube Islam Madinah TV. Bagi Bapak Ibu yang ingin murojaah mengulang kembali apa yang beliau sampaikan, silakan disimak ulang materi-materinya melalui channel YouTube Islam Madinah TV. Demikian, mari kita mulai kajian ini. Tafadhol Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas berbagai nikmat dan karunia-Nya. Maka wajiblah bagi kita mensyukurinya dan lebih meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Karena ketahuilah, nikmat itu adalah insentif. Nikmat itu adalah remunerasi, fasilitas yang Allah berikan agar etos ketaatan kita semakin baik, agar relasi kita dengan Allah semakin lebih baik. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana selalu saya ulang-ulang, pertama mari kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tidak hadir di sini baik yang mengajar maupun yang belajar, bahwa yang kita cari hanyalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang kita cari, tidak selain itu. Jadi jangan pakai logika daripada nganggur mendingan. Makanya nggak pinter-pinter dari dulu. Karena pakai teorinya daripada nganggur mendingan. Ya, apa kata iblis? Ya. Apa kata iblis? Mantap loh. Ya. Sehingga menganggap kajian itu seperti hiburan, pengisi waktu kosong saja, tidak memiliki tujuan. Yang kedua, tentu mengkonsentrasikan perhatian kita ketika guru mengajar. Jangan bicara, Bu. Ibu serius aja nggak paham gimana bicara. Ya, ibu serius aja nggak ingat catatannya. Coba lihat, ibu itu kan
catatannya rapi tapi ingatannya rapuh kan? Ya, bagus catatannya tapi lemah ingatannya kan? Betul gak Bu? Kata ibu-ibu maklumlah otaknya TBC, tomat bawang cabai ya. Ya, baik. Ya, kajian kita masih tetap buku yang sama, sifat wudu dan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wudu adalah syarat sahnya salat, kalau kita jelaskan, dan salat adalah rukun kedua dari rukun Islam. Berarti wudu adalah cabang dari rukun Islam yang kedua. Kan rukun itu kan pokoknya, setiap cabang, setiap pokok ada cabangnya. Nah, salat itu ada hukum-hukum yang terkait dengannya. Kemarin sudah kita bahas di awal, syarat, rukun, wajib, sunnah, dan makruh. Ya, ini perlu diketahui karena penting ketika kita melakukan sebuah kesalahan di dalam salat. Ya, Nabi Muhammad itu pernah lupa dalam salatnya. Kalau Nabi aja lupa, apalagi Allah. Ya, Nabi aja lupa, apalagi Allah gitu. Lah lupanya Nabi itu rahmat. Kalau lupanya Anda laknat. Itu beda. Ya, lupanya Nabi itu rahmat. Dengan lupanya beliau jadi konklusi hukum kan? Menjadi solusi hukum. Kalau ditanya, Nabi itu kan Nabi, kenapa bisa lupa ketika sholat ya? Karena Allah tahu umatnya itu pikiran hilang-hilang, suka lupa ketika sholat kan? Maka Allah sengaja menjadikan nabinya lupa agar beliau dituntun hukum bagaimana bersikap ketika lupa. Jadi ini dikatakan lupanya Nabi itu rahmat. Kalau Anda lupa suami, laknat. Suami lupa Anda, laknat. Jelas? Jadi dan menunjukkan bahwa Nabi makhluk, ya, tentu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak pernah lupa. Inna rabbaka nasiya, dan Rabbmu tidak pernah lupa. Dan pun Nabi sebagai manusia pasti terkena sifat kemanusiaan lupa. Nah, oleh karena itu Allah memberi jawaban hukum lewat lupanya Rasulullah SAW. Nah, tindakan apa yang kita ambil jika lupa dalam sholat? Lupa ketika meninggalkan syarat misalnya. Harus tahu apa itu syarat. Kemarin sudah saya jelaskan, sesuatu kewajiban di mana sholat tidak sah kecuali dengan itu, yang harus dipenuhi sejak sebelum sampai akhir sholat. Antum udah wudu, tiba-tiba kentut, lalu sholat tidak sah sholat antum. Atau misalnya antum mau pas as baru as saja kentut, batal sholat antum. Jangan sampai as udah kentut tapi salam terus lah. Karena ibu-ibu ini kan kelihatan, bapak-bapak juga sama, kalau bisa masuk surga gratis kan. Ya, ini syarat. Yang kedua rukun. Rukun adalah kewajiban-kewajiban sholat yang mesti dipelihara mulai dari awal sampai akhir. Bila terlewatkan dengan sengaja, maka batallah sholatnya. Jika terlupakan, maka mesti diganti, dan digantinya sesudah itu ada sujud sahwi. Ada dua keadaan, nanti saya jelaskan sujud sahwi. Jika kondisinya kurang dari rakaat, kemudian ditambah, maka sujudnya sebelum salam, sahwinya. Kalau kelebihan rakaat, baru ingat ternyata kelebihan, maka sujudnya setelah salam. Nanti kita bahas sujud sahwi. Gak usah manggut-manggut, gak usah biasa aja. Ya, itulah rukun. Kemudian wajib. Wajib adalah kewajiban-kewajiban salat yang mesti dijaga sejak awal sampai akhir. Bila terlupakan, bila sengaja ditinggalkan, maka batal salat. Tetapi jika terlupakan, terlewatkan, maka tidak usah diulang. Ya, tetapi wajib sujud sahwi sebelum salam. Kemudian sunnah, perkara-perkara yang tidak wajib dalam salat.
yang apabila terlewatkan maka hukumnya adalah sah salatnya. Tidak usah diulang, ya, sah salatnya dan sunnah sujud sahwi. Maka sujud sahwi tidak wajib. Sujud sahwi menjadi wajib bila terlupa atau terlewat rukun atau wajib. Apabila terlupa atau terlewat sunnah, maka sujud sahwinya tidak wajib. Sampai di sini jelas insyaallah. Kalau ditanya bisa jawab. Jawaban Anda sangat meyakinkan, tapi demi Allah saya nggak yakin. Ya, saya nggak suka basa-basi loh ya. Saya apa adanya lah kata orang. Ya, saya kayak Gibran lah, apa adanya gitu. Ya, baik. Kemarin kita sudah bahas syarat-syarat sah sholat ya. Sekarang kita masuk dengan rukun-rukun sholat. Udah dijelaskan apa itu rukun. Ya, coba antum lihat di halaman 244. Penulis hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa rukun itu ada 14 poin. Yang pertama takbiratul ihram. Takbir yang bila telah dilakukan dikatakan takbiratul ihram, di mana bila telah takbir diharamkan melakukan segala perbuatan perkataan selain salat. Takbiratul ihram sama dengan ihram haji, sesuatu yang membatasi ibadah dengan bukan ibadah. Sehingga ketika sudah takbiratul ihram, ibu tidak boleh melakukan satu gerakan atau ucapan yang bukan bagian dari salat, kecuali perbuatan yang memang mendesak seperti gatal lalu garuk. Tapi kalau tidak gatal garuk-garuk batal salat, karena Anda melakukan sesuatu yang bukan bagian dari salat secara sengaja. Tetapi kalau memang sangat gatal lalu garuk tidak masalah. Ya, ini sifatnya darurat namanya. Yaitu fungsi takbiratul ihram, mengharamkan kita melakukan suatu perbuatan atau ucapan yang bukan bagian dari salat. Diharamkan, perhatikan, maka dikatakan takbiratul ihram. Ya, perbuatan pertama yang mengharamkan seseorang yang sedang salat melakukan perbuatan atau ucapan yang bukan bagian dari salat. Itu makna dari takbiratul ihram. Diharamkan sekali lagi melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang bukan bagian dari salat, kecuali kondisi terpaksa. Seperti contoh apa? Salat sampai tepuk-tepuk ini batal nggak? Kapan menjadi boleh? Ketika ibu-ibu mengingatkan imam. Ya, hukum asalnya nggak boleh tepuk tangan. Tapi karena imamnya lupa, ibu tidak boleh subhanallah. Yang subhanallah bapak-bapak, ibu-ibu dengan menepuk telapak tangan misalnya. Ini hukum asalnya tidak boleh. Ini bukan bagian perbuatan dari sholat asalnya. Tetapi dibutuhkan bila memang kondisinya membutuhkan, maka kita melakukan sesuatu yang asalnya terlarang. Paham? Karena itulah fungsi takbiratul ihram, membatasi sesuatu yang bukan sholat dengan sholat. Kemudian yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Makanya antum kalau misalnya nggak bisa duduk, karena misalnya lututnya sakit, biasa pakai kursi ya, tetap mesti berdiri bu, jangan duduk di kursi. Nanti pada saat ruku dan sujud, kalau misalnya rukunya tidak bisa, kenapa? Ditanya kenapa, dasarnya apa? Ittaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Anda mampu berdiri bukan? Maka berdiri, tidak boleh duduk. Ya, jadi kalau Anda mampu berdiri, maka berdirilah. Nanti pada gerakan mana yang Anda tidak bisa melakukannya sambil berdiri, baru boleh duduk. Paham? Misalnya ibu ketika ruku nggak bisa nungging misalnya, atau tidak bisa jongkok misalnya, maka boleh duduk. Tapi karena mampu berdiri, maka berdirilah. Karena apa? Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa itu sesuai kemampuan, kesanggupan. Jadi
pemaafan atau rusak keringanan itu hanya diberikan pada hal yang tidak mampu kita lakukan. Jelas? Jadi rusak keringanan itu hanya kita dapatkan manakala tidak mampu melakukannya. Ya. Dalam kaidah syariat, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya. Al-masyaqqatu, ya, bahwa kesulitan itu mendatangkan taisir, kemudahan. Maka yang sulit saja yang tidak bisa Anda lakukan itu ada rusaknya keringanannya. Ya. Tetapi yang bisa Anda lakukan, lakukan normal. Jadi kalau nggak sakit, jangan pura-pura sakit. Ya, itu namanya anak Medan mengatakan sudah menumpang melutut kentut pula kau. Itu agamanya sukoi, suka-suka oi namanya, nggak bisa. Jelas? Jadi berdiri bagi yang mampu berdiri. Kalau dia sholat duduk tapi punya kemampuan berdiri, berdirilah. Nanti ketika dia ruku dan sujud, dia boleh duduk karena tidak bisa menekuk dan semacamnya. Jelas? Karena ya Allah katakan apa? Hafizu ala salawati wa salatu wa qumu lillahi qanitin. Surah 2 Al-Baqarah 238. Wa qumu lillah, maka berdirilah. Ya, sehingga berdiri adalah rukun salat. Surah 2 Al-Baqarah 238. Hafidhu ala salawati was salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Maka berdirilah dalam salatmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Dan telah dijelaskan di dalam Sahih Bukhari Muslim dalam Kitabus Shalah, la tusihhu salata liman lam yaqra Fatihatul Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, atau tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Menunjukkan bahwa membaca Fatihah adalah rukun. Ingat, yang namanya membaca itu dengan gerakan mulut, namanya qauliyah. Jadi jangan begini, Bu. Ada orang nanya sama saya, Ustaz, saya sholat tidak usah pakai ucapan, dengan mulut aja, dengan hati. Ya nggak salah, kan sholat itu ada yang ada perbuatan, ada fi'liyah, ada qauliyah kan. Ya qauliyah pakai ucapan, emang you bisu? Enggak. Ya, begitu juga baca Fatihah, minimal mulut itu gerak dengan gerakan yang pasti dan jelas. Ya, contoh. Tidak bersuara misalnya. Jelas gak? Tidak bersuara tapi ucapannya jelas. Karena itu qauliyah, ucapan. Jadi ucapan itu bertemunya bibir, bertemunya lidah yang mengandung makna. Ya, paham? Tidak bersuara tapi mengandung kalimat-kalimat yang jelas maknanya. Jadi jangan ibu baca kayak pantat ayam kena angin loh. Coba pula dari sini lihat pantat ayam ditiupkan ke angin, pasti gini modelnya. Nggak boleh, ya. Muqatta'ah. Nabi itu kalau baca Fatihah muqatta'ah, terpotong-potong satu ayat, ya, terpotong-potong satu ayat demi ayat, dan bahasanya jelas. Ya, saya kasih contoh. Ya, kalau Anda keraskan sedikit, bagus. Kalau tidak bersuara tapi berucap, ya, kayak gini. Ya, seperti pantat ayam tadi. Itu namanya ibu-ibu mulut pantat ayam. Ya. Jadi membaca Fatihah termasuk rukun. Kalau terlupa maka rakaat itu tidak sah. Ya, kalau melupakan misalnya rakaat kedua tidak baca Al-Fatihah, maka rakaat kedua batal. Rakaat ketiga menjadi rakaat yang kedua. Rakaat ketiga menjadi rakaat yang kedua. Rakaat keempat menjadi rakaat yang ketiga. Rakaat kelima menjadi rakaat yang keempat kalau Anda sholat 4 rakaat. Ketika kelebihan rakaat enggak? Ini sujudnya sebelum atau sesudah salam?
sesudah salam. Nanti kita bahas, tapi sekedar diingat aja dulu, siapa tahu pulang dari sini lupa salat. Jelas ya? Kemudian ruku, ya ruku nanti kita jelaskan sifat ruku yang jelas pada sifat salat. Tapi ruku itu rukun, ya. Jangan sampai ibu bapak lagi malas usah ruku ustaz. Gimana kalau langsung sujud saja? Kata malaikat nomor tidak dikenal. Ya, salatmu tertolak karena tidak memenuhi syarat rukunnya tadi. Ya, jadi ruku masuk dalam wilayah rukun. Artinya kalau Anda tidak ruku maka tidak sah salatnya. Jadi kalau Anda lupa ruku pada sebuah rakaat itu batal. Paham? Maka rakaat berikutnya mengganti posisi rakaat yang sebelumnya batal kan? Ya. Kemudian tum'anina ketika ruku. Tum'anina itu tenang, tulang-tulang lurus. Dan beri jeda waktu minimal subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim dengan bacaan yang teratur dan pelan. Ya, subhana rabbiyal azim ketika ruku misalnya, bacaan yang paling pendek. Jangan sebenarnya jangan. Kelihatan ibu mulut itu gitu, kelihatan banget, bibirnya kelihatan. Betul ya Bu? Jangan bilang enggak kelihatan bibir ibu tuh modelnya kayak gitu loh. Ini bukan suudzon Bu, tapi dari bibir ibu ketahuan. Ya. Jadi itulah tum'anina. Jadi tulang-tulang itu tenang, ya, dan beri jeda waktu minimal selama kira-kira ucapan subhana rabbiyal azim untuk ruku, subhana rabbiyal a'la untuk sujud. Itu tum'anina namanya. Ya, kemudian ya iktidal, berdiri tegak sampai lurus seperti sedia kala. Ya, jadi jangan sampai ibu-ibu ruku, bangkit dari ruku setengah jongkok kayak kura-kura. Kembali iktidal artinya lurus seperti sedia kala. Kalau tadi ibu tegak, maka ruku iktidalnya mesti tegak sebagaimana pertama kali berdiri. Iktidal kembali seperti semula maksudnya. Ya, lurus seperti sedia kala. Sehingga kalau tadi badannya lurus, maka ketika iktidal juga lurus badannya. Tidak boleh membongkok dan membungkuk dan semacam. Ya. Kemudian tum'anina ketika sujud minimal Rabbana walakal hamd. Misal seperti itu paling ringan, itu paling pendek. Ya, jeda waktu yang berikan untuk tum'anina dengan bacaan yang tenang, bacaan yang pelan, yang tidak terburu-buru. Jangan Rabbana walakal hamd. Jangan. Rabbana walakal hamd misalnya. Kemudian sujud. Ya, sujud di atas 7 anggota ya. Kata Nabi, aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota. Dahi, hidung 1 anggota. Ya. Kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung jari mesti menekan bumi. Perhatikan itu. Ya. Jadi syarat sahnya sujud itu harus sujud di atas 7 anggota. Jadi wajah dan hidung ini 1 anggota. Jadi jangan takut pesek, emang udah pesek kan? Ya. Biar ibu tidak dekat tetap pesek aja kan? Ya. Jadi dahi dan hidung itu 1 anggota mesti menekan ke bumi. Ya, kemudian 2 anggota lagi, 2 dan 3 adalah 2 telapak tangan. Kemudian 4 dan 5 2 lutut. Lutut kiri dan lutut kanan. Kemudian ujung kaki jari kiri dan jari-jari kanan. Ya, itu 7 anggota mesti menekan, Bu. Jadi ibu merasa sampai tertekan antara hidung ibu dengan tempat sujud itu. Tangan itu betul-betul menekan ke atas tempat sujudnya. Lutut juga sama, dan jangan sampai ujung kakinya ngambang.
Kan ada orang yang ngambang tuh kalau di masjid, nggak boleh ngambang, menekan. Tahu menekan nggak? Ya, nah, dia menekan ke bumi kata Nabi. Karena aku diperintah sujud di atas 7 anggota tadi. Dan dalam hadits Bukhari, ya kata Nabi, ada orang yang salatnya 60 tahun gak diterima karena tidak sujud di atas 7 anggota tadi. Sampai kemudian perhatikan juga ada tum'anina ketika sujud, ya. Kemudian yang ke-10, duduk di antara 2 sujud, ya, sambil berdoa Allahumma gfirli warhamni dan seterusnya. Ya, ini jangan terburu-buru, ya, duduk tenang sampai lurus, ya, tulang-tulangnya kembali kepada tempatnya. Namanya tum'anina itu tulang-tulang kembali kepada posisi aslinya. Ya, kalau ibu duduk gimana tulang-tulangnya? Ya, dia lurus dan rata. Ya, kecuali orang yang memang kondisi fisiknya mengalami gangguan. Kemudian yang ke-11, tum'anina ketika duduk di antara 2 sujud. Kemudian 12, tasyahud akhir. Tasyahud akhir dia disebut dengan tahiyat akhir, boleh. Tasyahud akhir atau tahiyat akhir dikatakan tasyahud karena di dalamnya ada bacaan syahadatain, maka disebut tasyahud. Ya, disebut tahiyah karena di sana ada bacaan at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Ya, jadi tasyahud itu istilahnya dari duduk tahiyat. Ini termasuk rukun. Karena tahiyat menunjukkan akhirnya sholat. Dan sholat itu rukun rakaatnya tidak boleh melebihi yang ditetapkan syariat. Serajin apapun Anda, namanya maghrib 3. Serajin apapun Anda, yang namanya subuh itu 2. Serajin apapun Anda, isya maghrib, isya dhuhur dan asar 4. Jangan pakai logika loh. 4 aja masuk surga, di mana 8-nya? Gak boleh. Ya. Jadi itulah ketaatan kita kepada syariat. Ya, kita mengikuti syariat, bukan syariat dipaksa mengikuti selera kita. Itu agama orang lain. Saya punya teman orang kafir. Dia bilang, boleh nggak sholat zuhur 8 rakaat? Nggak boleh. Oh, kalau di saya boleh kreasi. Itu namanya Tuhanmu gak punya otoritas, gak punya ego, dipaksa ngikutin kamu. Itu Tuhan lu lebay. Kata dia, sadis amat Ustaz jawabnya. Tuhan itu punya otoritas diikuti, bukan Tuhan ngikutin umat. Mana umatnya keribu, otaknya keriting kayak lo lagi. Paksa Tuhan ikutin. Tuhannya banci, itu namanya saya bilang. Ya, kalau Tuhan saya memang punya otoritas untuk diikuti, bukan mengikuti. Sehingga syariatnya dipatuhi, tidak bisa ada kreasi di dalamnya. Itu namanya Tuhan punya wibawa. Tapi kalau kamu kreasi suruh Tuhan merestui Anda, itu namanya Tuhan banci, saya bilang. Itu namanya Tuhan suntuluyu, sentuh lalu luyu namanya. Ada orang awam bilang suntuluyu, sentuh lalu luyu namanya. Itu bukan Tuhan namanya, tapi Tuheng. Itu namanya siapa? Bukan Tuhan tapi Tuheng namanya. Ya, Tuhan saya Allah punya otoritas untuk dipatuhi, bukan untuk mengikuti selera hamba. Jelas? Sehingga salat itu menunjukkan bahwa sholat itu berakhir karena tidak ada otoritas kita untuk menambah rakaat walaupun kita sedang semangat ibadah. Paham? Allah tidak butuh semangatmu, Allah butuh ketaatan. Allah tidak butuh semangatmu, Allah butuh kepatuhanmu kepada syariat. Karena Allah untuk ditaati, Nabi untuk ditaati, syariat untuk ditaati, bukan untuk dirubah-rubah dengan alasan kan baik, apa salahnya sih? Apa kata iblis? Mantap, lanjutkan, kelabing gua sama lo di neraka lo, dan lu paling dekat sama gua. Ya, anggota membermu platinum lo. Semakin antum rajin berbid'ah, apa kata iblis? Mantan calon pengantin. Maharnya platinum. Waliya'udzubillah. Jadi itulah fungsi tahiyat. Duduk tasyahud menunjukkan akhir dari
Salat karena maksimum salat itu kan syariat, bukan ditentukan oleh hawa nafsu. Apa kata Nabi dalam hadis Arba'in An-Nawawi hadis ke-41, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Hadis ini diperselisihkan ulama sanadnya. Akan tetapi benar secara makna. Benar secara makna karena dengan surat 4 An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabb wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan tidak boleh ada keberatan sedikit di hati mereka terhadap apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sukarela, tidak boleh ada bantahan. Ya contoh, maka antum tidak jadi sahabat. Kenapa bapak-bapak tidak dipilih sahabat? Satu, hafalannya cetek. Ya, kedua, tidak amanah. Ketiga, pelit. Keempat, tukang bantah. Saya bercontoh, Imam Al-Bukhari, Muslim, atau antum lihat di dalam Sahih Ibnu Majah, kitab sholat, bab ancaman meninggalkan sholat berjamaah. Hadis dari Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku buta, dan di Madinah ini banyak binatang buas yang bisa menyengatkan, bisa menerkam, dan aku tidak punya penuntun dari rumahku ke masjid. Apakah aku diberi rukhsah untuk sholat di rumahku dan tidak sholat di masjid? Nabi bertanya, atasma'un nida, apa kamu dengarkan azan? Ya Rasulullah, kata Nabi, penuhilah azan itu. Maka sejak saat itu Ummi Maktum sholat di masjid. Coba bapak-bapak ini, masa sih Nabi bos segini dipaksa? Ini Nabi intoleran ini, ya, tidak manusiawi ini Nabi. Ini buka-buka ini, kalau begitu waktu itu pasti jawabnya kayak gitu, ya. Tetapi coba lihat Ummi Maktum tidak membantah sedikit pun, ya. Ketika Nabi maka tidak ada rukhsah bagimu karena kamu mendengarkan azan. Ya, orang buta, kalau kita ini nggak buta, hati kita buta kan? Betul ya? Sebenarnya sumber penyakit itu ada di mana, Bu? Kebutaan yang hakiki mata atau hati? Dalilnya? Atau dari dulu jawab tapi sangat tidak bertanggung jawab jawabannya. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 46. Lihat pada kalimat yang kedua, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguh yang buta itu bukan mata, tapi sungguh yang buta itu hati yang ada di balik dada-dada mereka. Maka Allah mengetahui hati-hati para sahabat, maka dipilih jadi manusia mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu, ya, tidak menjadikan butanya untuk apa? Membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sikap mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Saya dengar dan saya taat. Sami'tu wa ata'tu, aku dengar dan aku taat ya Rasulullah. Ya. Jadi Ummi Maktum buta tapi hafal Quran. Bapak-bapak gak buta gak hafal Quran. Juz 30 saya yakin gak tamat. Ya, yang paling lancar kuartet Qul. Qul ya, Qul hu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Namanya kuartet Qul alias Qul. Ya, jadi tasyahud akhir itu hukumnya adalah rukun. Ya, menunjukkan bahwa berakhirnya salat, karena salat batas maksimalnya diatur oleh syariat, bukan maksimalnya mengikuti selera kita. Kemudian terakhir, ya, atau yang ke-13, salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Ya, jadi membaca salawat nanti kita bahas
Dan salawat yang paling utama dikenal dengan salawat Ibrahimiyah ketika salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, atau fil alamin innaka Hamidum Majid, wa lafaz yang sahih. Boleh langsung innaka Hamidum Majid atau fil alamin innaka Hamidum Majid. Dua lafaz yang berbeda tapi sahih derajat. Jadi boleh mana saja asal sahih. Yang nggak boleh kalau memasukkan kalimat yang memang bukan bagian darinya, dengan alasan kan maknanya bagus. Gak boleh bilang dengan alasan maknanya bagus. Yang tahu makna Quran dan Sunnah Nabi, bukan kita. Ya, tidak boleh baca Sayyidina dalam sholat. Karena kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian laku sholat. Nabi tidak pernah membaca Sayyidina dalam sholat, maka tidak boleh dalam sholat. Jawabannya, kalau orang-orang kasih tahu jangan tambah Sayyidina. Kan kita memuji Nabi sejak kapan Allah suruh lu puji Nabi dalam salatmu? Ya? Yang tahu tentang bacaan salat kiai atau Nabi? Nabi. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat atau mendengar aku salat. Maka tidak boleh ada ya, ada kreasi di dalam bacaan salat kecuali dibolehkan. Seperti doa ketika sujud emang bebas terserah. Ya, yang jomblo minta jodoh, yang belum punya anak minta punya anak, karena itu memang umum di sana. Ya. Jadi mana yang dibolehkan kita bolehkan, mana yang tidak boleh kita masukkan kalimat-kalimat yang bukan bagian dari ini. Ya, jadi termasuk tadi takbiratul ihram, diharamkan kita melakukan sebuah ucapan atau perbuatan yang bukan bagian dari salat yang tidak direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kata Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli? Berarti persyaratan salat itu mengikuti Nabi atau selainnya? Kalau dengan riwayat yang sahih, tidak boleh dengan alasan perasaannya enak, Ustaz. Ya, ada orang sholatnya dengan gerakan tertentu. Saya tanya, Pak, itu sholatnya kok aneh? Saya merasa khusyuk, Pak, dengan cara sholat seperti itu. Pertanyaan saya, emang kalau khusyuk benar? Iya. Kalau begitu orang kafir juga benar khusyuk nggak ketika nyanyi? Apa karena khusyuk agamanya benar? Khusyuknya sesuatu bukan tanda kebenaran. Saya tanya sama dia, ketika orang kafir haleluya misalnya, tenaga hatinya, khusyuk gak hatinya? Khusyuk dia dengan jadiannya. Apa karena khusyuk hatinya agamanya benar? Enggak kan? Jelas? Nah, makanya menghadapi orang fasik harus pandai ngomong. Ya, pakai logika yang cerdas. Jadi kalau khusyuk itu tanda kebenaran, orang kafir juga khusyuk dalam ibadahnya. Apakah khusyuk lalu Tuhannya dia benar? Enggak, ilegal amalnya. Ya, ilegal agamanya, inkonstitusional amal. Ini pakai logika yang tidak nyambung. Ya, ini namanya beda provider ini namanya. Ya, tulalik namanya. Jelas ya? Kemudian antara salam. Dan salam yang rukun itu pertama, yang kedua sunnah. Ya. Orang mengatakan assalamualaikum cukup sekali yang pertama. Adapun yang kedua adalah sunnah. Walaupun dia sunnah jangan tinggalkan. Karena sunnah itu kan bonus. Bapak-bapak kalau dikasih bonus mau ambil gak, Pak? Dasar Pak Ahmad, Bapak Matre, soal bonus diambil. Urusan sunnah ditinggalkan. Ya dasar Mamat, manusia matre. Ya, yang ngomong juga sama. Kita ini kan sama-sama mamat ya, manusia matre. Ini namanya akiamat, akimatre. Neneknya nikmat, nini matre. Bapaknya Pak Mat, ibunya Bu Mat, anaknya Amat. Komunitasnya orang Sunda bilang apa? Mamat. Manusia
matre. Urusan dunia saja bonus diambil, sunnah ditinggalkan. Ya, ada kalanya kita kasih tahu, kenapa kamu dilakukan itu? Itu kan sunnah saja. Tapi kalau dia bikin bid'ah, kenapa kamu itu? Kan baik, apa salahnya sih? Ya bingung nggak iblis? Ya bilang kan pusing gua ketemu ini orang lebih sesat daripada yang gue bayangkan. Ya, yang Nabi contohkan itu kan sunnah saja. Yang dia tidak, Nabi tidak contohkan kan baik, apa salahnya sih? Iblis bingung gak? Tuhan saksikan saya tidak sesatkan, emang dia sesat sendiri Tuhan. Ya, apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Kenapa? Menantang syariat pakai logika. Itu namanya talbis, mental iblis. Talbis itu apa? Mental iblis. Ibu-ibu gitu ya? Oh enggak ya? Kelihatan sih enggak, tapi mirip. Baik, jelas ya. Jadi rukun ada berapa tadi? 14 ya. Dari setiap rukun ada tum'aninah ya. Perhatikan sehingga menjadi banyak berdasarkan dalil-dalil Quran atau sunnah Nabi SAW. Para ulama menjadikan 14 rukun-rukun salat, karena apabila ditinggalkan maka tidak sah salat dan wajib menggantinya dengan sujud sahwi bila terlewatkan dan tergantikan. Terlewatkan mesti diganti. Kalau nggak diganti maka tidak sah salat. Itu rukun. Sekarang kita masuk bagian C, kewajiban salat. Udah tahu kewajiban salat kan? Ditinggalkan dengan sengaja maka batal salatnya. Kalau terlupakan lalu kemudian ingat maka tidak usah diulang, kecuali ada kondisi tertentu. Seperti contoh nanti kita bahas di tasyahud awal atau tahiyat awal itu wajib. Jadi kata Nabi, saya jelaskan tadinya pada sifat. Kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak, misalnya ini tasyahud awal kelewat, tapi lihat posisinya. Ini misalnya ini dari sujud kan, ya. Biasa kita istirahat dulu kan sunnah kan. Kemudian ibu begini, masih nunggi, belum lurus, ingat maka duduk. Nah, kalau masih nunggi belum lurus, wajib duduk. Ya, baca tasyahud awal dulu baru berdiri. Tapi kalau lupa, kemudian sudah lurus tidak boleh duduk karena masuk rukun tidak boleh balik ke wajib. Jangan biasa aja. Ini karena belajarnya pas tua ya begini. Ya. Ini sudah ada jauh dalam hadis sahih. Cuman kita dari dulu nggak belajar sunnah seperti sekarang kan. Sering dengar berita-berita omong kosong dan sampahnya para kiai kan. Ya. Jelas? Jadi kalau masih nunggi duduk. Pas ingat pas nunggi duduk. Tidak boleh lanjut. Tapi kalau sudah berdiri tegak itu udah pindah ke rukun bukan? Maka tidak boleh balik ke wajib. Lewatkan. Tapi Anda punya kewajiban dam. Damnya apa? Sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah kafarat dam bagi meninggalkan lupa pada rukun dan wajib tadi. Sampai di sini jelas tidak? Baik, jadi itu yang disebut dengan wajib. Bila sengaja ditinggalkan, gue lagi malas gue tasyahud awal, batal sholatnya karena wajib. Ya, karena ibu-ibu kadang-kadang kan suka-suka oi kan, pengen masuk surga tapi bikin deal nawar kan, kelihatan nih. Ya. Tetapi kalau lupa dalam dua kondisi tadi, kalau masih nunggu duduk. Tapi kalau sudah berpindah ke rukun berikutnya maka tidak usah balik. Tapi ingat Anda memiliki hutang kepada Allah itu dam. Dan dam dalam sholat adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah dam di dalam sholat, sebagaimana dam dalam ibadah haji kalau meninggalkan wajib. Ya, baik.
Termasuk wajib adalah memasang sutra kalau sholat sendirian. Sutra itu adalah batas antara tempat sujud dengan wilayah yang boleh dilewati orang. Ya, jadi Nabi itu kalau sholat meletakkan sutra pembatas. Ya kalau ibu mungkin tasnya lumayan lah. Ya, jadi kalau ada orang lewat antara ibu dan apa itu namanya sutranya dicegah bu, tangannya gini. Kalau maksa lewat bunuh juga halal darah, dicekik aja nggak apa-apa. Kalau ada dikatakan kekerasan di dalam sholat, dilaporkan ke Komnas HAM ya, bilang emang agama menyuruh bunuh dia, orang nggak beradab begitu, ya. Jadi sutra itu adalah batas sujud kita dengan tempat yang boleh dilalui orang. Sebab kalau ibu tanpa sutra, ya bahkan Nabi ketika sutra ada anak kambing lewat, Nabi pindah ke depan, rapat ke sutranya, kambingnya lewat belakang. Ya. Jadi kalau ada orang lewat di depan kita, bukan di belakang sutra, masih di depan kita dan sutra, kita cegah dengan tangan. Saya pernah sholat di Istiqlal, sholat sunnah, ya. Orang mau lewat saya giniin, lewat aja saya angkat kaki, pak jatuh blak. Mana orangnya gemuk lagi? Dia bilang gila ini orang sholat kok pakai gini kaki orang. Selesai saya tanya, sakit pak? Ya sakit aja lagi, lagian gemuk tapi goblok saya bilang. Orang udah kasih isyarat juga. Emang boleh saya bilang. Ya, coba tanya Imam Masjid Raya di situ. Coba tanya imam tadi jadi imam. Dia pernah dinanya, kata imam saya belum tahu hadisnya. Suruh saya ajarin dia kalau begitu. Ya, jadi sutra itu termasuk wajib. Bisa tembok, bisa tiang, atau apa sesuatu yang menjadi agak tinggi dari permukaan bumi sehingga menjadi batas antara tempat sujud dan tempat yang boleh dilalui oleh orang. Itu kira-kira definisi adalah sutra itu. Ya, misalnya ini aqua cukup, ini aqua lumayan. Tapi jangan kira, jangan orang kira ibu sedang membaca doa buat aqua. Ya, supaya aku aja mengandung keberkahan. Biasa kan akalnya kadang-kadang picik kan, karena bangsa mistis kan. Ya, jadi tidak apa-apa seperti benda seperti ini kita jadikan kira-kira jarak untuk sujud sehingga orang boleh lewat di depan itu, di balik sutra. Tidak boleh di depan kita dan sutra itu. Ya. Kemudian yang kedua takbiratul intiqal. Intiqal artinya perpindahan. Takbiratul intiqal artinya takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, namanya takbiratul intiqal. Intiqal artinya apa? Intaqala yantaqilu artinya berpindah. Intiqal takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Jadi takbir itu ada berapa tadi? Takbir itu ada berapa? Dua. Takbir rukun dan takbir wajib. Takbir rukun itu apa? Takbiratul ihram. Takbir wajib itu apa? Takbiratul intiqal. Intiqal artinya perpindahan. Takbir untuk mengawali perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Dari berdiri ke ruku, ya, kecuali ketika bagi di ruku kita katakan sami'allahu liman hamidah. Adapun dari i'tidal ke sujud kita katakan Allahu akbar. Kalimat itu takbir intiqal karena mengisyaratkan adanya perpindahan gerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Bangkit dari sujud pertama ke sujud duduk Allahu akbar. Ya, kemudian sujud kedua Allahu akbar. Pindah ke rakaat berikutnya Allahu akbar. Ini namanya takbiratul intiqal, hukumnya wajib. Jadi kalau Anda sengaja meninggalkannya, tidak apa-apa, wajib ini bukan rukun, tidak sah salat. Karena meninggalkan wajib membatalkan salat dengan sengaja. Tapi kalau terlupakan, maka harus ada sujud sahwi. Ya. Kemudian yang ketiga, tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya wajib.
Nanti kita jelaskan dalilnya pada sifat salat, ya, kita jelaskan. Ya, dengan dua kondisi tadi. Ya, jika masih belum tegak, lalu ingat belum tasyahud, duduk lagi. Tapi kalau sudah berdiri tegak, maka tidak boleh duduk. Karena sudah masuk ke rukun kedua, tidak boleh pindah ke wajib. Kalau sudah masuk rukun, tidak boleh pindah ke wajib. Paham? Jadi wajib sholat pada buku ini 3. Pertama sutrah, kedua takbiratul intiqal, yang ketiga apa? Yang ketiga apa tadi? Tasyahud awal atau tahiyat awal. Ingat, ini bahan ujian loh nanti. Ya, baik. Sekarang kita masuk sunnah-sunnah sholat. Gak apa-apa dilanjutin, Bu. Ibu gak ada acara hari ini. Nah, baik. Ya, tadi dijelaskan sunnah-sunnah sholat adalah ya bagian, apakah itu ucapan atau perbuatan-perbuatan dalam sholat yang hukumnya bukan rukun dan bukan wajib, tapi sunnah saja. Kalau sengaja ditinggalkan tidak membatalkan sholat. Boleh sujud sahwi, boleh tidak. Sujud sahwi hukumnya sunnah bagi yang meninggalkan sunnah-sunnah sholat. Apa bedanya sunnah-sunnah sholat dan sholat sunnah? Apa bedanya, Bu? Sholat sunnah, sholat yang hukumnya sunnah. Kalau sunnah-sunnah sholat, bacaan atau perbuatan sholat yang hukumnya sunnah. Apa kan? Coba diulangi. Apa itu sholat sunnah? Apa itu sunnah-sunnah sholat? Ya tidak hukumnya, tidak hukum, tidak wajib, sunnah saja. Ya, baik. Sekarang kita bahas tentang sunnah qauliyah, ucapan yang lebih praktis ya. Jadi karena sholat terdiri dari perbuatan dan ucapan kan. Ada namanya qauliyah ucapan, ada namanya fi'liyah perbuatan. Sekarang kita bahas sunnah-sunnah qauliyah, ucapan-ucapan sholat yang hukumnya sunnah. Yang pertama membaca doa istiftah atau doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, dan seterusnya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah tabatsila, seperti itu. Ya, dan beberapa contoh itu ada 12 ya, tidak kurang dari 12. Hukumnya sunnah. Kayaknya ibu-ibu udah tahu begini, besok habis sholat buru-buru nggak baca iftitah. Anda kok sholatnya udah sunnah aja, nggak apa-apa sekali-sekali gitu ya. Kelihatan sih, suka nawar kan. Apalagi namanya PKK perempuan kesana kemari kan. Ya, apalagi kalau lagi habis kasakusuk, temannya gosip lagi nunggu. Nanti sholatnya keburu-buru, biasa sunnah ditinggalkan tuh. Ya. Kemudian yang kedua membaca isti'adzah pada bacaan suratul Fatihah yang pertama. Sebagaimana hadis yang sahih dari Abi Hurairah, Nabi membaca ya isti'adzah pada Fatihah yang pertama. Ya, diriwayat pada Fatihah pertama. Tetapi para ulama mengatakan ya disunahkan untuk dibaca di setiap membaca suratul Fatihah. Tapi saya dari dulu baca pertama saja, mengikuti sunnah saja. Ya, karena isyarat haditsnya pada Fatihah yang pertama. Ya, kemudian yang ketiga mengucapkan amin bagi makmum ketika si imam selesai mengucapkan waladhdallin pada rakaat jahar. Ya, kan ada 2 rakaat jahar subuh, 2 rakaat jahar Jumat, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya. Fatihahnya kedengaran gak? Di mana kalimat akhir waladhdallin, maka disunahkan kita mengatakan amin. Mudah-mudahan amin kita bertepatan dengan aminnya para malaikat. Kemudian keempat, membaca surah
atau ayat setelah suratul Fatihah. Nanti kita bahas pada sifat sholat dalil supaya gamblang. Membaca surah itu sesudah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Kata ibu-ibu mantap nih ya. Nanti sholatnya supaya karena mau buru-buru mau pergi pesta ya. Biasa ibu kalau pergi pesta sholatnya cepat-cepat kelihatan banget. Ya, karena saya pernah lihat orang di hotel mulia tuh sholatnya cepat. Bu, sholatnya cepat banget bu. Mau acara pak. Saya bilang bu, setahu saya walaupun sunnah ditinggalkan tidak secepat ibu loh. Ibu kerja di titipan kilat bu. Sholatnya cepat banget bu. Ini isya bu, ibu nggak kasar kan? Ya enggak lah pak, saya enggak ngapa-ngapain, enggak kasar. Sepanjang itu andai kata bacaan-bacaan sunnah ditinggal pun tidak secepat ini bu. Bapak kok perhatikan, iyalah wong ibu duluan sholat. Dia bilang bapak kepo deh. Bukan kepo bu, saya mau perbaiki sholat ibu. Kasihan kan, udah capek-capek nanam gak bisa nuai kan. Dia tanya bapak ustadz ya, nggak penting. Emang yang boleh kasih tahu cuma ustadz doang, ya. Jadi saya punya pengalaman ibu-ibu sholatnya cepat. Apalagi kalau sudah tahu ini sunnah pasti besok didiskon tuh. Ya, nggak apa-apa sunnah saja ini. Ya. Kemudian yang kelima membaca tasbih pada ruku dan sujud. Subhana rabbiyal azim ketika ruku, subhana rabbiyal a'la. Adapun wa bihamdi tambahan yang dhaif. Ya, yang sahih subhana rabbiyal azim ketika ruku. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, Allahumma firli. Dan beberapa bacaan yang boleh Anda hafal itu sunnah. Tapi kayaknya dari pengalaman saya ibu subhana rabbiyal azim kelihatan banget biar cepat. Ibu menganggap ibadah kayak ngulek sambal kan, biar cepat selesai dan bisa dimakan. Kemudian yang keenam ya, menambah bacaan Rabbana walakal hamd ketika bangkit dari ruku. Tadi sami Allahu liman hamidah wajib atau sunnah? Wajib, sama dengan takbiratul intiqal tadi. Ya, sami Allahu liman hamidah itu fungsinya sama dengan Allahu Akbar, termasuk bagian dari bacaan intiqal. Bacaan yang menunjukkan adanya perpindahan gerakan. Dia wajib. Jadi sami Allahu liman hamidah hukumnya sama dengan takbiratul intiqal tadi. Ya, adapun menambah Rabbana walakal hamd ya dan seterusnya hukumnya sunnah. Kata ibu makin mudah nih Ustaz. Kemarin saya sholatnya lama karena semua saya baca Ustaz. Saya nggak tahu mana wajib, mana rukun, mana sunnah. Sekarang saya sudah tahu kan yang mudah buat saya sholat. Apalagi kalau lagi ditunggu teman arisan. Ibu-ibu ini kan iguana, ibu gaul di mana-mana, bukan? Ya, ibu-ibu ini parisan, perempuan arisan namanya. Ya, baik. Yang ketujuh, membaca doa di antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Adapun wa'fu anni tambahan yang dhaif. Ya, wa'fu anni itu tambahan yang dhaif sampai wa'afini saja. Ya, nanti kita bahas pada. Kemudian yang kedelapan ya, membaca salawat setelah tasyahud awal. Jadi Anda boleh baca at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, langsung berdiri tidak apa-apa.
Karena membaca salawat pada tasyahud awal hukumnya sunnah saja. Jelas? Kemudian yang ke-9, membaca doa baik setelah tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Seperti innaka hamidum majid selesai, ya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyi wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Adalah doa yang diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa yang hendak aku baca ketika tasyahudku? Nabi ajarkan tadi, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta lamu bihi antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrami. Ibu banyak utang kan? Banyak doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal magrami. Ya aku benar kabeh dosa dan hutang. Ini rajin baca. Ini ada korban pinjol. Ya. Jadi Nabi sebelum salam membaca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min ma'sami wal magrami. Ya Allah, aku benar berbuat dosa maupun berhutang. Insya Allah tidak jadi korban pinjol. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itulah contoh doa-doa yang bisa kita tambahkan ketika sedang duduk tasyahud setelah innaka hamidum majid, sebelum salam. Dan itu waktu paling mustajab untuk berdoa atau tambahan lainnya. Kemudian yang ke-10, mengucapkan salam. Jadi sunnah qauliyah ada 10 ya. Sunnah qauliyah ada berapa? Qauliyah itu apa, Bu? Ucapan. Namanya ucapan tidak boleh diam, harus dibaca. Minimal dengan menggerakkan lisan, di mana gerakan itu membentuk kalimat yang jelas maknanya. Ya. Walaupun tidak bersuara, dengan gerakan lisan yang membentuk kalimat yang sempurna makna. Contoh tadi, paham? Contoh apa tadi? Subhanallah. Tidak bersuara tapi jelas makna. Ya. Jadi ucapannya itu mengandung kalimat yang memiliki makna yang sahih. Ya, jangan seperti buaya sedang makan korbannya, kumur-kumur. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata buaya sedang makan mangsanya, sedang mengoyak-oyak mangsanya. Ibu-ibu kadang-kadang sholat kayak buaya sedang mengoyak-oyak mangsanya. Pernah lihat buaya ngoyak mangsa enggak? Ya silakan ke Ragunan lah. Ya. Jadi ada 10 ya. Kemudian sunnah fi'liyah, perbuatan. Ya. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Allahu akbar. Berarti takbirnya wajib. Ruku, mengangkat tangannya adalah sunnah. Jadi kalau ada orang mengatakan Allahu akbar tanpa mengangkat tangan, tidak apa-apa, sah salat. Jangan Anda bilang aliran apa itu? Ya, baru lihat orang takbir tidak angkat tangan. Karena pernah ada orang sholatnya bagus banget sunnah. Karena orang di kampung itu nggak nyunat, itu aliran apa? Saya kira mungkin PLN Pak, atau mungkin PAM. Sebab aliran kalau nggak air listrik Pak. Dalam hati saya, ini orang tua nggak ada bijak-bijaknya gitu ya. Menganggap bahwa apa yang dia pahami itu udah benar semuanya, yang jelas selain dia salah.
Dia tanya, Mas, itu aliran apa? Tanya, mungkin kerja di pampa, aliran air, atau di PLN, aliran listrik. Jadi orang kalau ngomong sama saya kadang-kadang nyeleneh ya. Pak, sholatnya aneh gimana Pak? Kok sholatnya beda sama kita ya? Bapak hafal semua hadis tentang sholat enggak? Enggak, ya makanya Bapak bilang aneh Pak. Ya, kecuali Bapak menghafal semua hadis tentang sifat sholat Nabi, baru Bapak tahu dia aneh atau tidak. Bapak kan belajar dari ajengan Bapak kan? Karena dia orang Sunda kan? Ya, kecuali Bapak menghafal semua hadis tentang sifat sholat Nabi, Bapak tahu itu aneh atau tidak aneh. Ya. Dia tanya, menurut Mas gimana? Saya bukan orang Jawa Pak, saya orang Ambon. Jadi jangan panggil Mas, panggil Perak aja. Ya. Dia sholatnya bagus Pak. Ya, dia sholat sesuai dengan hadis-hadis yang saya pahami. Ya, mau saya jelasin Pak? Boleh Pak. Berarti Bapak bijak. Bodoh tapi sadar bodoh. Ya, saya terangkan dengan 1 jam dia menerangkan kepada dia cara sholatnya Nabi. Oh, soalnya kita dulu tidak begini belajarnya atuh. Ya, ada saya dipanggil otong. Dulu kita tidak begitu belajarnya. Pokoknya apa kata ajengan tidak usah ditanya-tanya. Itu belajar namanya Bapak korban kebodohan Pak. Ya, karena Bapak bodoh dibodohi. Ya, jadi itu referensinya. Bapak boleh cari bukunya, itu referensinya tadi. Ya, itu sama dengan orang buta tapi komentar baju orang, bajumu nggak bagus, lihat enggak. Pilih kata. Ini kebanyakan kita seperti itu. Ya, itu aliran apa, Mas? Kok sholatnya aneh? Ya, karena dia menggerakkan tangan, ya, dianggap itu Wahabi itu Pak. Terus saya tanya, Bapak hafal semua hadis tentang sifat sholat Nabi enggak? Enggak. Dari mana Bapak tahu dia sholatnya aneh? Kan dokter itu mengetahui penyakit aneh enggak? Karena dia punya ilmu diagnosa kan? Dia punya alat ukur. Kalau Bapak alat ukurnya apa? Dalam hati saya enggak saya bilang sotoy. Itu dari saya. Dalam hati saya sotoy banget nih Bapak-bapak si aki-aki. Ngotot lagi. Terus saya bilang, kenapa tadi Bapak ngotot di namanya senot? Enggak sih, karena saya mau sesak. Jelas ya? Jadi mengangkat tangan itu masuk kategori fi'aliyah. Jadi perbuatan termasuk sunnah adalah mengangkat kedua tangan ketika baik takbiratul intiqal ataupun takbiratul intiqal ataupun takbiratul. Kita mau ruku, mau sujud, ruku juga ada angkat tangan kan? Itu juga sunnah. Ya, bahkan dalam hadis Daruqutni hampir semua gerakan Nabi dengan angkat tangan ketika takbiratul. Ya. Ahyan kadang-kadang dalam hadis. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Ya, seperti ini. Ini termasuk sunnah. Jadi kalau orang sholat lurus begini, ya, saya ketika ditanya, Ustaz, saya tidak meletakkan tangan saya di sini, tapi di sini sah sholatmu. Tapi tercela karena kamu meniru orang Syiah. Dan kita diharapkan menyerupai orang fasik. Ya, walaupun sudah lakukan supaya menyelisih orang-orang Syiah. Kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Untuk menyelisih orang-orang kafir Syiah. Ya, karena Syiah salatnya lurus seperti itu. Sah salatnya. Tetapi untuk membedakan orang Islam dengan bukan orang Islam supaya tidak tasyabbuh, tidak menyerupai mereka. Ya, jadi tidak meletakkan tangan di dada sunnah, tidak apa-apa, sah salat. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, kita begini, kita menyerupai orang Syiah. Maka walaupun dia sunnah kerjakan supaya tidak menyamai orang Syiah di dalam salat mereka. Karena kita dilarang menyerupai orang kafir maupun orang-orang fasik. Ya, kemudian yang ke-13 melihat ke tempat sujud. Ibu-ibu kalau sholat matanya kemana Bu? Kayaknya jelalatan deh.
Ya Bu ya. Kadang-kadang lirik, kadang-kadang mandang, kadang-kadang itu ya. Kelihatan banget sih. Ya Bu. Jadi disunahkan memandang ke tempat sujud sampai selesai sholat. Ya, jadi ada orang lewat jangan ibu ngelirik Bu. Ya. Saya pernah sholat di mall bersama teman saya orang Ambon. Pas saya mau sholat, dia sholat duluan. Ya, dia orang lewat dia lirik, saya pukul muka. Saya sholat, Ustaz, kenapa muka saya dipukul? Tadi kamu memandang orang kiri kanan. Dan itu kata Nabi gerakan syaitan. Ya, tidak boleh. Ya, nanti orang lewat dia lirik. Nah, jadi saya orang lewat dia lirik, bahkan sampai kepalanya miring, saya balikin mukanya ke depan, lihat. Saya bungkukan kepalanya, suruh duduk di atas. Sambil ngomong, lihat ke tempat sujud, yang lihat lalu lalang. Pakai bahasa Ambon tapi ya. Selesai dia ngomel-ngomel, leher saya sakit Ustaz. Itu namanya SQ, Education of Salim Tibas namanya. Baik. Kemudian melakukan perbuatan ini ketika ruku, yaitu tidak mendongakkan kepala dan tidak pula menundukkannya ketika ruku. Jadi contoh gini Pak, jangan sampai waktu ruku gini loh Pak. Tidak boleh. Mendongak kan namanya. Atau saking ingin khusyuk salah. Ya, tidak batal sholatnya tapi tidak selesai sunnah. Lurus ke depan, ya, sehingga kalau ditaruh air dengan gelas tidak tumpah gelasnya. Ya, jadi lurus ke depan, kepalanya nggak boleh mendongak dan tidak boleh terlalu ke bawah, tunduk ke bawah. Lurus dan matanya memandang ke tempat sujud. Tidak membatalkan sholat, tetapi ini termasuk melanggar adab-adab sholat. Kemudian menekan kedua tangan pada kedua lutut dan merentangkan punggungnya dengan lurus ketika ruku. Ya. Jadi ketika ruku pun tangan kita mesti menggenggam lutut ya. Nah, tapi kalau tidak menggenggam juga tidak apa-apa. Dan menekan. Ya, nanti kita lihat pada sifat sholat. Ya, kemudian berikutnya apa? Turun sujud dengan mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut. Dalam dua hadis sama-sama sahih, tetapi tingkat kesahihannya paling tinggi tangan lebih dahulu dari lutut. Jadi kalau ibu dengan lutut duluan tidak masalah, tetapi lebih utama kalau dengan tangan lebih dahulu, karena derajat hadisnya kesahihan lebih tinggi daripada lutut lebih dahulu. Tapi tergantung keadaan ibu, ya. Kalau memang aman dengan tangan itu lebih baik mengikuti sunnah. Tapi kalau memang bisa dengan lutut, kalau mampunya dengan lutut duluan tidak apa. Tapi lebih utama kalau dengan tangan lebih dahulu, karena derajat hadisnya lebih sahih tingkatannya daripada dengan lutut duluan. Ya. Kemudian, ya. Melakukan perbuatan ini ketika sujud termasuk sunnah. Meletakkan kedua tangan tanpa menggelarnya dan tidak pula mendekapnya, serta menghadapkan ujung jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat. Ya nanti pasti pas sholat saya jelaskan jauh lebih contohnya, nanti lebih real ya, karena nanti dengan gerakan-gerakan. Ya. Kemudian ia meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundaknya dan terkadang sejajar dengan kedua telinga. Termasuk meninggalkan sunnah Nabi ketika dia ruku tangannya di atas kepalanya begini. Ya, kira-kira contohnya begini Bu. Ya, jadi kalau sedang sujud itu tangannya ini tangan kan, ini kepala kan, ini
paling tinggi dengan telinga Bu sejajar. Jangan gini Bu. Ini mah kadal. Ya. Jadi tangan itu ketika diletakkan di tanah paling tinggi itu sejajar dengan telinga. Ya, paling rendah sejajar dengan bahu. Ya, jadi jangan di atas kepala. Ini kadal namanya Bu. Ya, ini namanya kadrun, kadal gurun. Ya. Kemudian ya meletakkan kedua telapak tangan dan mengangkat kedua siku. Ya, di sikunya diangkat itu termasuk sunnah. Ya, mengangkat siku menjauh dari, tidak ada hadits bilang kalau perempuan harus gerakannya begini. Ya, tidak ada hadits. Ibadah itu hukumnya sama laki-laki dan perempuan, kecuali ada dalil khusus yang mengkhususkan para wanita. Dan tidak ada dalil mengatakan kalau laki-laki renggang perempuan begini untuk mengapit peranakannya. Itu kan namanya ilmu akal-akalan. Ya, jadi dalil umum tidak boleh dibatasi komunikasi dengan dalil. Ya, Umur Baik mengatakan dalam hadits yang sahih, Nabi mengajarkan kami para wanita sholat sebagaimana Nabi mengajarkan laki-laki sholat. Sehingga hukum asal laki-laki dan wanita sama sholatnya, kecuali beberapa perkara khusus yang berada seperti memberitahu imam yang salah tadi misalnya. Ya. Kemudian merentangkan kedua tangannya hingga tampak kedua ketiak. Nabi kalau sujud sampai ketiaknya yang putih terlihat. Ya, tapi itu sunnah. Ya, tidak direnggangkan juga tidak apa-apa. Ya. Menggabungkan kedua tumit ya dan menghadapkan jari-jari ke arah kiblat. Baik ibu-ibu, saya kira itu bisa dibaca ya. Teruskan. Baik, saya kira hari ini sampai di situ aja dulu. Saya kira ibu-ibu dari tadi posisinya pindah kiri pindah kanan. Karena lututnya rupanya sakit ya. Kalau saya kan enak dulu di kursi. Ya, 1 jam, 2 jam saya nggak lelah. Lutut saya biasa saja. Saya lihat bapak-bapak dari tadi posisinya pindah sana pindah sini. Jadi posisi yang enak. Termasuk Pak Dewo juga. Ya. Baik, ada pertanyaan saya persilakan. Ya, Ustaz. Ada pertanyaan dari Zoom dahulu sebelum dari ruang kajian. Bapak Ibu, kami persilahkan untuk mengirimkan pertanyaan kepada saya di depan. Insya Allah saya bacakan. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sampai ke saya bacakan yang dari Zoom dahulu. Yang pertama, Ustaz, saya sering lupa di saat sholat, lupa rakaat. Kadang-kadang yang tidak terpikirkan sesuatu tiba-tiba hadir. Bagaimana ya cara menjaga otak jiwa raga di saat sholat agar terhindar dari yang demikian? Baik, emang itu hadis mengatakan, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, apabila azan dikumandangkan maka setan lari terbirit-birit. Sampai kemudian setelah azan berlalu dia kembali. Begitu iqamah dia lari terbirit-birit. Selesai iqamah dia balik lagi. Dan ketika sholat dia mengingatkan kita ini, ingatkan kita itu, ingatkan kita ini ketika sholat. Biasa kunci hilang pas tidak sholat tidak ingat. Betul ya? Ingat sama setan. Itu hadis sahih. Ya, apa yang tidak kita ingat sendiri ingatkan oleh setan di dalam sholat. Kadang-kadang ibu ingat madu, ya. Ibu punya madu enggak? Madu minuman, racun punya enggak? Rival itu namanya madu apa racun?
Punya rival itu enakan madu atau racun? Madunya suami, ibu racun. Ya. Kalau suami memadukan istrinya, iyalah yang madu dia. Ya, dia kumbang. Ya, kalau ibu apa racun bukan? Kalau punya suami nikah lagi rival ibu itu madu apa racun, Bu? Jawab, racun apa madu, Bu? Sakitnya itu di sini, betul ya. Lalu dia ingat kadang-kadang benci di situ dan semacam. Oleh karena itu ya memohon kepada Allah agar Allah pertama berdoa agar Allah menjaga kita dari gangguan syaitan. Ya, yang kedua biasakan untuk konsentrasi ketika sholat. Ketika ada perasaan menghalau keluar, kita paksa masuk lagi. Insya Allah Allah mudahkan. Dan kemudian sujud sahwi kalau terlupakan atau terlewatkan. Ini karena urusan dunia terlalu banyak, sehingga otaknya penuh dengan dunia sampai urusan akhirat sedikit ruangnya di pikiran kita. Sehingga ketika sholat yang hadir bukan perkara akhirat tapi perkara dunia, semuanya teringat, terangkum semua. Sehingga belajarlah membuat jeda antara waktu istirahat dengan waktu sholat, jedanya lama. Sehingga pemikiran mengenai dunia itu terabaikan dulu, baru kita sholat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Yang berikutnya, saya kalau sholat di masjid itu saat imam membaca Al-Fatihah, saya membaca sendiri atau diam Ustaz? Saya lupa, antum rajin baca doa saja. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa', min qalbi la yakhsha, min nafsi la yasba, wa min du'ai la yusma'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak diijabah. Bisa dilazimi doa itu. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yasba' wa min du'ai la yusma'. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Aku berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan aku berlindung pada doa-doa yang tidak diijabah ya Allah. Bisa dilazimi doa tadi. Semoga Allah mengembalikan hatinya kepada kekhusyuan. Tadi pertanyaan yang kedua, dia kalau sholat berjamaah, tidak hanya di masjid sholat berjamaah, pada rakaat jahar. Pertanyaannya, apakah saya juga wajib membaca suratul Fatihah sesudah imam membaca? Jawabannya adalah tidak ada kewajiban makmum membaca Fatihah ketika imam selesai membaca Fatihah, berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Akan tetapi kalau sudah itu dia baca, insya Allah bukan bid'ah. Berdasarkan riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang lebih utama dia mendengarkan bacaan imam tentang surah-surah yang dibaca dalam Fatihah. Itu lebih utama daripada dia membacakan suratul Fatihah. Jelas ya? Wallahu a'lam. Tetapi saya ulangi, pada rakaat sirriyah seperti rakaat ketiga, 3, 4, ketiga maghrib, ketiga keempat isya, sholat lohor dan asar, wajib baca masing-masing. Karena tadi ayatnya kan kita tidak mendengar bacaan imam, maka wajib bagi kita baca. Rukun ini berlaku bagi tiap personal yang sholat ketika rakaat sirriyah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Yang berikutnya, batas sutra itu sebenarnya seperti apa Ustaz? Apakah sajadah juga sutra? Dia harus tinggi. Minimal seperti inilah, di atas permukaan seperti itu, agak menonjol ke atas. Sajadah bukan sutra. Karena Nabi membuat tongkat. Kalau sajadah bisa, tentu Nabi tidak perlu tongkat, bukan? Nabi membuat tongkat di hadapan tempat sujud beliau. Allahu a'lam. Yang berikutnya, apakah dalam keadaan lelah
sholat sunnah saya boleh dalam keadaan duduk, Ustaz. Duduk dalam sholat sunnah bukan rukun, ya, tapi pahalanya setengah dari berdiri. Hadits Sahih riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi itu kalau sholat sunnah kadang-kadang duduk, ya. Jadi berdiri itu rukun dalam sholat wajib, tapi tidak rukun dalam sholat sunnah. Tapi pahalanya setengah duduk. Dia bilang nggak apa-apa Ustaz, biar setengah tapi bisa terlaksana daripada capek tidak kerjakan sama sekali. Kan otak kita kan otak daripada lebih baik kan. Dari dulu kan teorinya begitu ya. Tidak apa-apa. Ya, saya ulangi. Jadi berdiri ketika sholat sunnah bukan rukun. Ya, bukan rukun, sunnah saja. Ya, sehingga seseorang sholat sunnah walaupun dia tidak sakit, dia duduk sah sholat sunnah, tapi pahalanya setengah dari berdiri. Ibu-ibu kalau ada upah dipotong mau nggak Bu? Walaupun sakit masuk kantor kan, ibu punya gaji 10 juta, karena nggak masuk dipotong 5 juta, mau nggak Bu? Dasar Bu mat. Ya. Sudah kita bersemangat seperti dalam ibadah. Urusan dunia tidak mau dipotong kan? Gimana urusan akhirat kita? Wallahu a'lam. Baik Ustaz, yang berikutnya tadi disampaikan ruku kalau bisa 90 derajat. Tapi kalau saya menekan lutut, ruku saya tidak bisa 90 derajat sehingga saya menekan di bawah lutut, di tulang kering. Mana yang lebih utama Ustaz? Sunnahnya adalah Anda memegang lutut antum, bukan di bawah lutut. Itu namanya sukoi tadi. Suka-suka oi. Jadi beribadah itu mengikuti syariat, bukan mengikuti pas-pasan gitu loh. Pas kayaknya kalau 90 mesti menurut saya gini, nggak bisa seperti itu. Kita mengikuti kata Nabi apa? Salu Recording in progress. Itu syahadat mutlak, kaidah utama. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dimana Nabi menggenggam ketiga rukun lututnya, bukan di bawah lutut. Ya, jelas? Bukan dengan pakai ukuran saya. Kalau saya di atas lutut menekan lutut tidak sampai 90 derajat. Tapi kalau di bawah, itu namanya sukhoi. Suka-sukoi namanya. Ya, bukan begitu cara beribadah. Beribadah itu adalah tadi kaidahnya apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli fattabi'uni, ikutilah saya. Ya, bukan mengikuti apa yang kamu mau. Wallahu a'lam. Kamu mau. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, saya kalau sholat tidak mengenakan mukena tapi hanya baju gamis, kerudung. Apakah boleh Ustaz? Mukena itu kan bajunya orang Melayu kan? Apakah boleh? Karena dulu orang Melayu tidak berhijab kan? Ya? Coba di bahasa Nabi hijab yang syar'i itulah mukenanya. Jadi mukena itu karena dulu ibu-ibu gak berhijab orang Nusantara kan? Ya, maka dibuatlah mukena untuk sholat. Ibu gak berhijab orang Nusantara. Sekiranya dahulu sejak dahulu orang wanita Muslim Indonesia pakai jilbab bersyari, sekira tidak ada model mukena lagi. Ya, karena hijabnya sudah syar'i tadi. Ya, dengan syarat menutup seluruh aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan, tidak membentuk tubuh lekuk, jadi tidak boleh ketat. Ya, tidak boleh transparan. Siapa tahu ibu pakai apa itu namanya brokat tanpa puring, atau pakai sifon tanpa puring, kan tipis itu sifon. Ya, atau pakai apa lagi yang kayak kaca itu apa namanya, saya lupa namanya. Lile dan semacamnya. Ibu hafal, kalau dulu jahiliyah kan begitu model. Ya, maka harus pakai puring, dan puringnya usahakan tebal. Ya, sehingga tidak terlihat warna kulit di balik hijabnya tadi.
tidak ketat, tidak terlihat tidak warna menyerupai kulit, pakaian laki-laki. tidak ketat, tidak menyerupai Gamis pakaian laki-laki dan laki-laki. perempuan berbeda loh. Gamis Recording laki-laki dan in Ya, perempuan progress. berbeda. kalau saya jahit gamis Ya, laki-laki makanya- dengan perempuan saya bikin lebih lebar 2 kali dari Kalau saya jahit laki-laki. gamis Dan laki-laki ada laki-laki lipatan-lipatan dan khusus ada yang lipatan-lipatan khusus yang menunjukkan gamis dan laki laki-laki. perempuan berbeda Tapi dengan kalau mau laki-laki. pesan sama saya, Tapi kalau mau 17 pesan juta sama satu saya set. 17 juta 1 set. Jadi saya punya jilbab itu Jadi saya punya satu jilbab pasang, itu dua ada long dress, ada mihna di dalam, abaya di luar. Abaya di luar. Ya, sehingga Ya, ibu sehingga ibu pakai kerudung tidak tidak usah lebar-lebar karena abayanya abayanya di luar. di luar. Ya, Ya. nah, kalau ibu sutra 17 juta. Bu. Tapi Tapi kalau yang yang tile tile dan dan semacam semacam itu itu 8 juta. 8 juta saja. Mahal ya? Ya udah kalau gitu gak usah pesan. Dan saya tidak sasar ibu jadi customer. Ya, Mahal ada ya? ibu-ibu Ya. pernah Ada nawar, ibu-ibu Ustaz pernah bisa nawar, kurang Ustaz gak? Kurang bisa aja kurang sama nggak? guru Kurang aja sama penawar. guru penawar. Namanya Cina Ambon banyak akal ya. Jelas ya? Jadi sekali lagi mukena itu karena dulu Namanya wanita Cina Ambon Nusantara banyak tidak akal, berhijab dulu yang wanita. syar'i. Ya, karena syaratnya tertutup aurat. aurat. Kalau tutup auratnya maka sahlah salat. Jelas ya? Kalau perhatikan lebih baik masa ibu ke Kalau mall tutup bawa auratnya mukena maka sah kasihan ibu ke mall repotkan bawa sekali. Maka mulai sekarang biasakan bajunya syar'i yang bisa digunakan untuk Maka kasihan merepotkan sholat. sekali. Maka mulai sekarang biar Ya. sholat. Kalau ingin pesan yang syar'i sama saya tadi 8 atau 12 juta. 12 juta sutra Ya. ya. Kalau Ya, ingin pesan yang 1 juta sutra, Yang 8 juta itu bangsanya sifon yang di atas sifon. handphone yang di Ya. atas. Ya. Yang berikutnya Ustaz, lebih dulu mana mendahulukan kebaikan untuk dibanding sholat dibanding Jumat. Saya dokter, kadang di saat operasi sudah azan sholat Jumat. Tapi sedang operasi, sebaiknya saya tinggalkan operasi untuk sholat Jumat atau bagaimana? Baik. Baik. Sholat wajib hukumnya wajib. Sholat wajib wajib. Menyelamatkan nyawa lebih wajib orang lagi. lebih wajib lagi. Pendahulukan saja. Dahulukan saja. Menolong Menolong keselamatan keselamatan orang, orang, kemudian kemudian sholat zuhur. Ini Ini sukunya sukunya sama dengan seseorang yang seseorang yang terhalang terhalang hujan. hujan. Ya, Ya. saya ulang. Saya ulangi. Sholat Jumat Sholat hukumnya Jumat wajib. hukumnya wajib. Menyelamatkan Menyelamatkan wajib. wajib. Tapi mana yang paling utama? Wajib wajib menolong nyawa orang pada sholat Jumat. Maka Maka dahulukanlah menolong orang sebelum sholat Jumat. Lalu selesai sholat, selesai operasi, kemudian sholat Jumat, sholat zuhur. Ya, Ya, setelah pernah saya diundang di RSCM untuk dokter spesialis. Saya bilang kalian berapa dokter? Ada 10 Ustaz. Habis itu Jumat kedua nggak masalah kan? Kalau Jumat di situ sudah itu kalau per 10 Jumat kan ada khotib, ada imam, kan tidak masalah. Tidak mesti 40 orang kan? Alhamdulillah Ustaz ya. Jadi kan operasi saja. Kalau memang selesai operasi masih ada waktu sholat, Jumat itu tidak apa-apa. Tidak mesti ke masjid. Ya, kalian Jumat itu sendiri. Syarat Jumat kan jamaah. Kan 10 orang. Ada imam, ada makmum kan? Cukup mendirikan sholat berjamaah. Jelas ya? Kalau toh tidak ada, maka sholat zuhur. Kata mereka, kita sama sholat zuhur Ustaz. Kamu besok Jumat. Ya, kalau memang ada waktu untuk mengadakan Jumat. Wallahu a'lam. Tentu bisa kan buktinya masih bisa zuhur kan? Yang berikutnya membaca doa itu sebaiknya sebelum salam, tapi juga ada yang menyampaikan membaca doa setelah sholat. Mana yang lebih utama Ustaz? Tempat seorang hamba paling dekat ketika sholat, maka di dalam sholat lebih utama daripada sudah sholat. Ada tidak apa-apa hadits Tirmidzi termasuk doa tidak terus sholat. Ya, tidak apa-apa kalau sudah sholat. Tapi lebih utama kalau ketika sedang dalam sholat, apalagi ketika sujud atau ketika sedang dalam
Karena Abu Bakar ketika bertanya kepada Nabi, apa yang baca dalam sholat? Lalu Nabi ajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran, la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau memang sudah sholat utama, Kalau memang sudah sholat utama, tentu Nabi ajarkan dia tapi sholat. Nabi mengajak kita untuk membaca Tapi di dalam Nabi mengajak kita sholat. untuk Menunjukkan membaca bahwa di dalam dalam sholat itu lebih utama. Cara psikologi mana yang paling kondusif untuk dijabahnya doa? bahwa Dalam sholat atau di luar sholat? Dalam sholat, karena sangat kondusif sekali seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam. Cara psikologi mana yang paling kondusif untuk dalam sholat? Karena sangat kondusif. Wallahu a'lam. Saya dalam keadaan lapar tapi belum sholat. Mana yang lebih didahulukan? Ya makan dulu lah. Ya. Sebab akan mengganggu kekhusyuan. Ya. Mengganggu kekhusyuan itu lebih utama. Hal-hal yang mengganggu kekhusyuan maka makan dulu. Udah iqamah tapi lapar makan dulu. Tidak lapar makanan terhidang saja makan dulu baru datang sama. Ya apalagi sangat lapar. Ya. Wallahu a'lam. Nanti sholat imamnya baca lama ngomel lagi. Ya. Pernah ada ibu-ibu pernah saya sholat maghrib dalam waktu Ramadan. Qadarullah saya baca was-sama'i dzatil burud, agak lama menurut ibu-ibu. Habis ini protes, Pak kita lapar. Karena ada ibu-ibu pernah saya sholat, mata isi perut aja lu mikirin. Ya? Nah, karena saya asyik membaca was-sama itu kan agak panjang menurut ibu-ibu. Ya, karena habis buka puasa kita sholat, agak lama dia protes. Pak, kelamaan bacanya kita lapar Ustaz. Setelah mati saya diomeli tadi dalam sholat. Nah, ini contoh hal-hal yang bisa membuat rusak sholat kita. Ya, maka makan dulu kalau memang memungkinkan untuk makan. Wallahu a'lam. Ustaz, Saya kadang mendapati Recording in saya progress. sendirian di saf terakhir. Tidak ada teman. Setahu saya tidak boleh sholat hanya sendirian pada saf terakhir. Bagaimana sebaiknya? Sementara masuk ke saf depan sudah tidak bisa. Itu disebut nyambung safnya, dan tidak ada sunnah, tidak ada dalil mengajak orang dari depan ke belakang. Kalau sudah penuh kanan kiri, ada di belakang, itu namanya nyambung. Namanya nggak nyambung kalau ada kosong tapi ada di belakang sendirian, itu terputus namanya safnya. nyambung. Namanya enggaknya. Ketika safnya ujung udah pas, semuanya pas, tidak ada space untuk masuk, ada sendirian, itu bukan putusnya saf. Ada sendirian, itu bukan putusnya Itu saf. namanya nyambung namanya. Itu namanya Yang nyambung putus saf namanya. itu tidak sendirian, Yang putus ada saf itu space tidak untuk masuk, tapi mungkin karena itu rivalnya dia nggak masuk di sini. Atau mungkin tetangganya kudisan, dia nggak jadi masuk. Nggak boleh, Dia nggak harus boleh. masuk. Harus masuk. Ya, maka ini tidak apa-apa dan tidak ada dalil minta orang depan untuk maju ke mundur ke belakang, tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, Mas. Ya, Ya. ini pemahaman pemahaman yang yang keliru. Ya, yang berikutnya Ustaz. Clear. Disunahkan membaca doa. salam, tapi imam sudah mengucapkan salam, sementara saya masih ingin berdoa. Saya ikut imam Doa sebelum salam atau saya lanjutkan doa pribadi saya. Namanya penumpang. ikut driver. Ikut dah. Masa udah sampai terminal masih mau? Udah sampai Itulah fungsi imam. Ju'ilal imamu liyutamma bi, kata Nabi. Imam itu driver. Dia untuk diikuti. Dia salah. Tidak boleh jadi imam yang mengkhianat. Ini kata anak Medan, sudah menumpang melutut kentut pula kau. Nah, tidak boleh. Jadi doa bisa Anda bacakan sesudah salam, sesudah zikir. Tetapi dalam etika berjamaah, imam itu untuk diikuti, untuk diteladani, tidak boleh diselisihi. Ya, dia salam, kita salam. Ya, jangan malah bahkan imam dikutuki lagi dasar brengsek. Gak mikir apa makmum pada hajat. Apa kata imam, masalah buat lo. Ya punya masalah kan lo, kenapa gue disalahin? Repot gak kalau masing-masing mengikuti maunya?
maka ikuti syariat, pasti tidak ada pertentangan. Tunduk pada syariat, aman-aman saja insya Allah. Ya, jadi ingat driver itu kalau sampai stasiun turun semuanya. Nggak boleh ada yang ketika di lebih. Ya, diuji sama kernet lah. Jadi itu ketika salat, ju'ilal imamu liyutamma bihi kata Nabi. Imam itu dijadikan untuk diutamakan, diikuti dan diteladani. Tidak boleh diselisih. Wallahu a'lam. Ya. Baik Ustaz, Yang terakhir. Sholat itu kan zikir Ustaz. Bagaimana? Mohon maaf. Sholat itu kan zikir Ustaz. Sementara bacaan zikir dalam sholat harus ada gerakan bibir. Sementara saya juga ingin berzikir setelah sholat. Apakah boleh hanya dalam hati atau kolbu saja? Baik. Zikir sudah sholat berbeda dengan kaifiat sholat ya. Kalau kaifiat kan rukun, ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah. Namanya qauliyah ucapan. Adapun zikir mutlak seperti sudah sholat lebih utama dengan lisan dan hati. Tapi kalau lisan saja sah zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bukan sesuatu yang disyaratkan mesti dengan lisan. Ya, beda dengan salat. Salat harus dengan lisan ketika lisan, perbuatan dengan perbuatan. Bukankah ruku itu zikir bukan? Nanti lama-lama mikir, kan zikir ingat, cukup ingat aja saya ingat ruku, maka ruku. Recording in progress. Jelas ya? Nah, ini kenapa orang sufi itu sesat karena memanai zikir itu ingat. Jadi kalau udah ingat Allah nggak usah sholat. Ya, apa kata iblis? Goblok. Ya, apa kata iblis? Jeblok, jelek, goblok gitu. Ini ada pemahaman yang batil, pemahaman yang salah tentang zikir. Ya, adapun zikir sudah sholat tidak disyaratkan mesti dengan lisan. Boleh dengan hati tidak masalah. Karena dia bukan zikir yang wajib seperti di dalam sholat. Wallahu a'lam. Ya. Ada kuis hari ini Bu Yunita? Ada. Oh ada. Oke, baik. Jadi yang di Zoom kita tutup dahulu Bapak Ibu. Demikian kajian hari ini. Terima kasih untuk berkenan hadir. Insya Allah kita akan lanjutkan 2 pekan kembali untuk melanjutkan kajian ini. Jangan lupa banyak-banyak mendoakan saudara kita muslimin di Palestina yang menjaga Masjidil Aqsa yang sedang menghadapi hujan saat ini. Kita ucapkan sebagai yang di ruang Zoom, sementara yang di ruang kajian di rumah Islam kita masih dilanjutkan. doa kafaratul hamdi asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.